Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan bangun ruang sisi datar ya. Silakan dipersiapkan dengan baik. Dalam materi ini, kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, serta gabungannya. Ini pengalaman belajarnya. Nah, khusus untuk hari ini, kita akan belajar tentang balok dan kubus pada luas permukaannya, gitu ya. Oke. Untuk mengawali, ya nak, ini ada cerita ya. Dover adalah nama pelabuhan yang terletak di sebelah tenggara Inggris dan sudah ada sejak zaman Romawi. Pada pelabuhan seperti Dover, sering terlihat kapal-kapal yang membawa peti kemas, seperti terlihat pada gambar di samping ini ya. Kapal-kapalnya memuat peti kemas, gitu ya. Peti kemas merupakan bangun ruang yang berbentuk balok. Jika bagian dalam peti kemas berukuran 9 meter kali 2,3 meter kali 2,4 meter, dapatkah kalian menentukan volume barang yang dapat diangkut dengan menggunakan peti kemas tersebut? Tuh. Jadi, setelah mempelajari ini, Ibu harapkan kalian mampu mengerjakan contoh soal seperti ini ya. Baik, yang pertama ada luas permukaan kubus dan balok. Luas permukaan kubus dan balok. Namun sebelumnya kita belajar terlebih dahulu tentang unsur-unsur kubus dan balok. Ya. Yang gambar I.1 di sini adalah gambar balok. Sementara I.2 merupakan gambar kubus. Gitu ya. Kubus dan balok memiliki bidang yang membatasi bagian dalam dan bagian luar yang disebut bidang sisi. Ya. Yang selanjutnya disebut bidang atau sisi. Ya. Jadi yang membatasi antara bagian luar dan dalam kubus seperti ini namanya bidang atau sisi. Gitu. Bidang-bidang pada suatu balok atau kubus berpotongan atau bertemu pada suatu garis yang disebut rusuk. Jadi misalkan di sini ada bidang kanan bertemu dengan bidang bawah, ya, sini. Ternyata ada garis yang merupakan perpotongan garisnya yang ini, ya. Ini dinamakan rusuk kubus, begitu ya. Kalau rusuk balok yang sebelah kiri. Rusuk-rusuk pada suatu balok maupun kubus berpotongan atau bertemu pada sebuah titik. Ya, jadi misalkan rusuk yang sudah kita bahas tadi ya bertemu dengan rusuk yang lainnya seperti ini. Mereka berpotongan di titik ini yang berwarna kuning. Nah, di sini ya. Nah, titik ini namanya adalah titik sudut. Gitu. Jadi, kalau bidang bertemu dengan bidang berpotongan menjadi rusuk, kemudian rusuk bertemu dengan rusuk saling berpotongan menjadi titik sudut. Ya. Coba kalian hitung ada berapa titik sudut yang ada di balok. Ya. Di sini ada 1, ya kan? 2, di sini 3, kemudian di sini 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8. Begitu halnya dengan kubus juga ada 8. Kita lanjutkan. Perhatikan balok beserta unsur-unsurnya pada gambar berikut. Ini juga berlaku untuk kubus ya, Nak ya. Bidang EFGH. Di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kita membacanya itu dari bawah, kemudian melingkar. Ini ya. Berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kita membacanya ini balok A, B, C, D, E, F, G, H. Setelah A, kemudian kita baca di atasnya A ada apa? Di atasnya A ada titik sudut E. Jadi diurutkan ya.
Setelah D berakhir kemudian EFGH begitu. Lalu pada bidang EFGH ya, membatasi bagian atas balok. Rusuk CG yang di sini garis perpotongan bidang kanan dan bidang belakang. Titik sudut C di sini titik pertemuan atau perpotongan rusuk BC, GC, dan DC. Jadi ada pertemuan BC di sini, kemudian GC, ada lagi DC. Bertemu di titik sudut C. Gitu. Rusuk BC, garis perpotongan bidang bawah dan kanan. Ya, sementara bidang ABCD membatasi bagian bawah balok. Begitu ya. Kemudian, untuk balok yang berukuran panjang P ya, dan lebar L dan tinggi T, maka jumlah panjang rusuk balok ya, tadi ada 4 panjang, 4 lebar dan 4 tinggi ya. Sehingga sama dengan 4P plus 4L plus 4T, atau bisa kita sederhanakan menjadi 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi ya. Kemudian jika panjang rusuk sebuah kubus adalah S, di sini bedanya adalah kalau balok itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sementara kubus hanya memiliki rusuk saja, panjang rusuk saja, atau disingkat, disimbolkan dengan S. Atau kadang-kadang juga ada yang menyimbolkan R, gitu ya. Maka jumlah panjang rusuk kubus adalah 12S. Ini ya, 12S. Itu beda. Kenapa 12? Karena ada 12 rusuk. Ya, masing-masing rusuk panjangnya S, berarti 12S. Gitu. Ini jumlah panjang rusuk. Kemudian ada istilah diagonal bidang dan diagonal ruang. Ya. Di sini ada balok ABCDEFGH. Garis AC menghubungkan dua titik sudut. Garis AC yang di bawah sini ya, menghubungkan dua titik sudut yaitu A dan C. Garis AC disebut diagonal. AC juga terletak pada bidang atau sisi balok, maka AC disebut diagonal bidang. Ya, karena AC itu berada di bidang atau sisi ABCD. Gitu. Namanya diagonal bidang. Kemudian diagonal HB dan EC terletak di dalam ruang balok. Maka HB dan EC disebut diagonal ruang. Begitu, karena dia tidak berada di bidang, tidak menempel di bidang. Namanya diagonal ruang. Gitu ya. Selanjutnya, rumus panjang diagonal ruang sebuah balok adalah diagonal ruang disimbolkan DR. DR sama dengan akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Ya, ini kita pelajari dari menggunakan teorema Pythagoras pada bab sebelumnya, ya. Masih ingat ya? Kemudian ada jaring-jaring kubus, Lina. Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian 6 buah persegi yang jika dilipat-lipat menurut garis persekutuan dua persegi dapat membentuk kubus. Tetapi tidak boleh ada bidang yang rangkap atau bertumpuk. Gitu. Ini contoh jaring-jaring kubus. Ya. Ini nanti kalau dilipat ya, akan menghasilkan kubus ABCD EFGH. Begitu. Untuk jaring-jaring balok, contohnya gambar 2, gambar I.2 di sini. Di atas adalah jaring-jaring balok, gambar I.1. Tentukan nama-nama untuk titik yang bernomor 1, 2, dan 3. Nah, diminta menentukan nama titiknya ini, titik sudut apa di sini? Yang 1, 2, dan 3. Perhatikan bangun I titik, bangun 1. Ya, maaf ya, bangun 1. Bangun 1 yang di sini. Di sini ada
bidang balok sebelah kiri. Bangun 1 merupakan bidang balok sebelah kiri. Maka titik bernomor 1 adalah S. Ya, kita cek ya. Bangun 1 itu ternyata di sini. Sebelah kiri. Ada apa aja di sini? Ada K, N, S, P. Berarti untuk menggantikan nomor 1 itu adalah S. Gitu. Kemudian perhatikan bangun 2. Bangun 2 itu terletak pada sisi PK. Ada P dan K. PK di sini. Kemudian di sini ada Q dan L. Berarti bangun 2 adalah bidang balok bagian depan, maka titik bernomor 2 adalah Q dan titik bernomor 3 adalah L. Gitu ya. Di sini Q 2 dan di sini nomor 3 itu L. Kenapa? Karena L itu bersampingan dengan K. L itu bersampingan dengan K. Makanya yang dipilih L yang di bawah sini yang sebagai nomor 3 dan Q-nya sebagai nomor 2. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini ada luas permukaan kubus dan balok. Luas permukaan kubus atau balok adalah jumlah luas seluruh permukaan bidang pada bangun ruang tersebut. Untuk menentukan luas permukaan kubus atau balok, perlu diketahui hal-hal berikut. 1. Banyak bidang pada kubus atau balok. 2. Bentuk dari masing-masing bidang tersebut. Kalau kubus itu bentuknya pasti persegi bidangnya, ya. Sementara balok bidangnya bisa bentuk persegi, bisa juga bentuk persegi panjang, gitu. Untuk kubus dulu ya ini ya. Untuk luas permukaan kubus. Pertama, untuk kubus yang panjang rusuk-rusuknya S, maka luas permukaan kubus 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6S pangkat 2. Gitu. Kenapa bisa 6? Karena ada 6 bidang pada kubus ya. 6-nya dapat dari mana? Dari atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Ada 6 totalnya. Masing-masing bidang itu memiliki luas S pangkat 2. Kok bisa S, Bu? Nah, kok bisa S? Karena ini, karena di sini ya, ini panjangnya S, rusuknya. Kemudian rusuk satunya panjangnya S. Kalau persegi, rumus luasnya kan sisi kali sisi. Sehingga S kali S menjadi S pangkat 2. Sama dengan 6S pangkat 2. Gitu ya. Untuk luas permukaan balok, lah ini kita cek ya. Luas sisi atas, yang atas di sini ada panjang dan lebar. Berarti luasnya apa? Panjang kali luasnya apa? Panjang kali lebar. Gitu ya. Oke, ini luasnya. Kemudian luas sisi samping yang sebelah sini. Ini ada lebar dan tinggi. Berarti luas sisi sampingnya adalah lebar kali tinggi. Kemudian luas sisi depan. Luas sisi depan balok yang ada di sini. Yang di depan ini ternyata ada ukuran apa? Panjang dan tinggi. Berarti luas sisi depannya adalah P kali T. Oke, seperti ini. Lalu kita simpulkan luas permukaan balok. Ternyata untuk luas sisi atas dan luas bawah, yang atas dan bawah ini sama. Berarti sama saja 2 kali panjang lebar. Gitu ya. Siapa lagi? Ada luas sisi depan. Ternyata sama dengan luas sisi belakang. Berarti 2 kali PT. P kali T kan PT ya. Kemudian yang terakhir ada luas sisi samping yaitu LT. Ternyata samping kanan sama samping kiri itu sama. Gitu. Jadi 2 kali LT. Kita sederhanakan karena sama-sama masing-masing ada 2-nya semuanya. Ya. Masing-masing ada 2. Berarti 2-nya kita keluarkan. 2 belum buka. PL. Ya kan, panjang kali lebar ditambah
PT, panjang kali tinggi, ditambah terakhir LT. Ini untuk rumus luas permukaan balok. Tuh, silakan dipahami ya. Oke, baik anak-anak, kita masuk ke contoh ya. Keliling alas sebuah kubus adalah 56 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut ya. Hanya diketahui luas kelilingnya, keliling alasnya adalah 56. Ya, dari kubus ternyata kita harus mencari dulu rusuknya berapa. Kalau kubus, bentuk alasnya adalah persegi dan juga bentuk bidang-bidang yang lainnya adalah persegi, sehingga keliling persegi adalah 4S, 4 kali S. Ini ya. Kelilingnya kita isi 56. 56 sama dengan 4S. Ini. Kemudian S-nya berapa? 56 dibagi 4. Ya, 4-nya pindah ruas. Sehingga S-nya kita peroleh 14. Satuannya sentimeter. Nanti itu S-nya 14 dulu. Lalu luas permukaan kubus, rumusnya adalah 6S pangkat 2. Berarti 6 kali 14 pangkat 2. 6 kali 196, karena 14 pangkat 2 adalah 196. Sama dengan 1176 cm persegi. Begitu ya anak ya. Ini contoh 1, gampang ya. Jadi kita untuk menentukan luas permukaan harus tahu dulu rusuknya dulu berapa, panjang rusuknya berapa. Di sini panjang rusuknya tidak langsung diberikan, tapi harus mencari dulu melalui keliling alas. Ya, seperti ini contoh pertama. Kemudian kita masuk ke contoh kedua ya. Hitunglah luas permukaan bangun berikut. Ada balok ya, jelas balok ya ini ya. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu. Dengan panjangnya itu 15 cm. Panjang itu yang mana toh? Panjang itu yang bagian alas atau atas, tapi yang ukurannya terpanjang. Karena di alas ini ada 15 cm dan 6 cm, berarti panjangnya yang 15, 6 cm ini sebagai lebarnya. Kalau tinggi yang mana? Kalau tinggi itu ya yang tegak seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4 tingginya. Gitu. Ini diminta mencari luas permukaan balok. Masih ingat tidak tadi rumus luas permukaan balok apa? Yaitu 2 kali PL tambah PT tambah LT. Ini ya. PL-nya kita isi. Panjangnya 15, lebarnya 6. 15 kali 6 ditambah 15 kali tingginya 8. Ditambah lebar kali tinggi, 6 kali 8. Berarti 2 kali 90, ini 90, ditambah 120, ditambah 48. Hasilnya 2 kali 258 sama dengan 516. Jadi luas permukaan bangun yang bentuk balok tadi, balok A, B, C, D, E, F, G, H, adalah 516 cm persegi, karena satuannya tadi, satuan rusuknya adalah cm. Seperti itu ya. Mudah bukan? Karena Ibu rasa kalian sudah bisa, sudah paham, silahkan. Kamu bisa menguji pemahaman dengan mengerjakan soal berikut ini. Ayo kita berlatih 5.1, 5 nomor saja, yaitu 5, 7, 8, 9, 10, pada halaman 134 sampai 135. Itu anak-anak, Ibu kira untuk penjelasan kali ini Ibu akhiri, semuanya sudah paham. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa menghubungi Ibu. Ibu tunggu responnya. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.